Mati dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, kalau kita ini memang harus dilihat dari hulu ke hilir. Di hulu seperti yang disampaikan sering bahwa adalah supply sebenarnya cukup. CPO kita itu berlimpah ya. Banyak, bahkan banyak, stoknya banyak gitu ya. Lalu minyak goreng juga disampaikan kemarin ternyata di hulunya cukup ya. Artinya kalau itu memang benar, ini yang harus di-trace adalah memang bagaimana distribusi dari hulu ke hilirnya, dari produsen ke konsumennya, ya ke retailersnya. Nah ini yang jadi permasalahan karena saya kira kemarin ketika subsidi ini dijalankan, ya untuk semua minyak goreng, nah yang terjadi malah harganya alih-alih turun, tapi malah jadi terjadi kelangkaan, ya. Jadi ada bottleneck di sini. Nah, kemudian ketika berubah kebijakan subsidi hanya diberikan kepada minyak goreng curah, tiba-tiba yang minyak kemasan langsung ada. Jadi artinya barang itu sebetulnya ada, tapi kemudian akhirnya baru keluar. Dan kemudian yang terjadi sekarang berganti ke minyak goreng curah saja. Ya, jadi ini tetap masalahnya saya pikir memang di sepanjang jalur distribusi yang memang perlu saya rasa pemerintah dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk melihat sebetulnya ini bottleneck-nya ada di mana dan enforcement ya. Nah, jadi kalau itu dilaksanakan saya rasa ini paling tidak bisa menguak ya di mana sebetulnya letak permasalahannya. Karena kalau kita lihat di hulu sebetulnya katanya tadi kan sudah cukup dan CPO kita memang berlimpah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terkait dengan penangkapan yang baru-barusan ini dilakukan ya saya rasa, nah ini juga perlu dilihat ya apakah ini memang betul merupakan akar permasalahannya, apakah kemudian pihak-pihak yang ditangkap ini benar ya, apakah mereka benar melakukan praktik-praktik yang menyalahi aturan ya, ini juga harus dibuktikan lebih jauh begitu ya, dan harus melihat permasalahan yang lebih luas gitu ya, karena kalau tidak, ini alih-alih bisa mengatasi permasalahan, malah mungkin bisa menjadi lebih menambah kompleks permasalahan, gitu ya. Jadi ini memang harus ditelusuri lebih jauh lagi, ya. Dan di luar mereka, apakah ada lagi pelaku-pelaku yang lain ya yang menjadi sebetulnya menjadi sumber masalah ya, daripada harga minyak goreng yang tidak kunjung ke kondisi ke tingkat harga masa subsidi ya. Jadi ini permasalahan yang terjadi di kita saya rasa di Indonesia yang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang seperti kita bandingkan dengan Malaysia, nah ini masalahnya ternyata tidak serumit kita karena di sana subsidi yang diberikan ternyata efektif, harganya juga sampai ke tingkat konsumen kurang lebih seperti itu. Nah tapi Malaysia memang punya kekuatan dari sisi ada satu lembaga ya yang mengontrol harga bukan hanya minyak goreng tapi juga sembako secara umum ya, dan ada undang-undang yang melindungi atau mengatur masalah praktik-praktik spekulasi ya. Jadi ada enforcement dari sisi regulasi yang jelas. Oke, mungkin ketika kita melihat memang pengusaha lebih memilih ekspor begitu karena kenaikan harga CPO secara global juga sangat gila-gilaan, otomatis kuota ekspornya atau pengusaha lebih memilih ekspor ketimbang mengisi begitu ya untuk domestic market obligation-nya. Tapi dengan langkah pemerintah, walaupun memang Pak Lutfi Menteri Perdagangan mengatakan di DPR tidak begitu memiliki kewenangan untuk bisa menghadirkan minyak goreng ke pasaran dengan memberikan beberapa policy-policy terkait dengan aturan, termasuk diantaranya menaikkan DMO bahan baku minyak goreng menjadi 30%, terus juga menaikkan pajak atau pungutan ekspor dari CPO juga dinaikkan oleh Kementerian Perdagangan. Apakah Anda melihat aturan-aturan tersebut bisa tentunya hadir dan menjadi win-win solution bagi permasalahan ini? Ya, dari sisi niatnya saya rasa memang tujuannya kan adalah untuk bagaimana supaya harga minyak goreng di tingkat konsumen itu terjangkau ya, termasuk subsidi juga maksudnya bagus. Tapi pada kenyataannya kini kan mesti dilihat masalahnya ternyata pemberian subsidi itu saja tidak cukup kebijakannya ya. Kalau kemudian tidak diikuti dengan tadi untuk memastikan apakah subsidi ini betul-betul didistribusikan disalurkan dengan efektif ya tanpa ada bottleneck. Nah, kebijakan DMO DPO kalau kita melihat itu kan dengan asumsi jika supply di dalam negeri itu kekurangan. Nah, kemarin tadi saya sampaikan bahwa kalau kita lihat data, supply-nya sebetulnya cukup, CPO-nya cukup, minyak gorengnya juga cukup produksinya. Tapi ternyata ketika disalurkan, nah ini
tidak sampai ya, atau mengalami distorsi sepanjang jalur distribusi. Nah, jadi artinya kebijakan DMO dan DPO-nya juga memang perlu ditinjau kembali. Apakah ini memang masalahnya di suplai atau distribusi?